الرحمن الرحيم. Azab yang menjadi penyebab kubur yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di sini dalam dosa besar ke-80 adalah adu domba. Adu domba berusaha, dikatakan adu domba ya, karena biasanya domba itu tidak ada masalah, lalu sengaja diadu. Dalam bahasa Indonesia sering dikatakan diadu dombanya, gitu ya. Maka semua orang yang menyebabkan dua orang berkelahi tanpa sebab, karena tadi domba itu sebenarnya tidak berantem, tapi sengaja dipancing emosinya supaya mau saling berantem, gitu kan? Akhirnya bertandukanlah satu sama yang lain. Siapa yang melakukan perilaku tadi, dua orang dibuat berantem tanpa sebab, maka dikatakan adu domba atau namimah. Dan ini termasuk azab atau penyebab azab kubur. Penyebab azab kubur. Dari dua dosa ini, ulama juga menyimpulkan mengatakan semua dosa yang sifatnya besar atau kecil akan menjadi penyebab azab kubur. Sebagaimana kita sudah tahu kisah Isra dan Mi'raj, hadis sahih yang meriwayatkan panjang lebar di mana Nabi SAW melihat beragam macam azab. Ada orang kata Nabi SAW, aku diperlihatkan laki-laki dan perempuan yang tidak menggunakan pakaian. Kemudian mereka berada di sebuah lembah yang di tengah-tengah lembah, jadi lembah itu agak turun ke bawah, gitu kan? Mereka berkumpul di tengah-tengah lembah dan mereka berusaha tidak menggunakan pakaian selembar kain pun, mereka berusaha naik ke atas, keluar dari lembah itu, naik menukik ke atas. Dan di tengah-tengah lembah itu ada sebuah lubang yang mengeluarkan api yang sangat besar, dan pada saat keluar maka dia akan, api itu terus ya menyebar sampai memenuhi seluruh lembah itu dan membakar semua yang ada di situ, membakar semua yang ada di situ. Maka mereka pun berusaha melarikan diri terus dari api tersebut. Kemudian api itu naik sampai membakar mereka. Setelah membakar mereka, mereka hangus, api itu masuk ke lubangnya, lalu mereka tergelincing sampai masuk di dekat lubang itu. Lalu Allah utuhkan kembali kulit mereka. Kemudian mereka lari lagi seperti tadi, lalu api keluar menyengat lagi mereka. Terus begitu sampai hari kiamat. Lalu aku berkata, kata Nabi SAW, aku tanya kepada Jibril, siapa mereka ini? Kok begini azabnya? Kata Jibril alaihissalam, hai Muhammad, itu adalah zunat. Itulah orang-orang yang suka melakukan perbuatan zina. Jadi ini azab adalah azab kubur sebelum azab akhirat, sebelum azab neraka nih. Jadi semua yang diceritakan Nabi SAW pada saat Isra dan Mi'raj adalah azab kubur. Karena memang di akhirat atau di neraka belum ada penghuninya sekarang, gitu kan? Belum ada yang masuk, nanti setelah hisab hari kiamat baru masuk. Maka yang diperlihatkan adalah orang-orang ini. Kemudian ada juga orang, kata Nabi SAW, yang berenang di sebuah kolam yang besar, dan ada riwayatnya yang mengatakan terdiri dari darah bukan air. Lalu dia berenang, berusaha pergi ke samping, ke pinggir ya, pinggir daripada kolam itu. Di pinggir ada seorang laki-laki yang sudah siap memegang batu. Pada saat orang yang berenang tadi mendekat, maka dihantamlah kepalanya sampai hancur. Kemudian Allah utuhkan sehingga dia jatuh kembali ke kolam tersebut, tenggelam. Lalu Allah utuhkan kembali, terus dia ulangin perbuatan itu. Lalu aku berkata kepada Jibril, siapa orang ini? Kata Nabi, kata Jibril, wahai Muhammad, ini orang yang suka yang suka memakan hartanya anak yatim. Kemudian Nabi SAW menceritakan lebih lanjut banyak jenis-jenis azab yang diperlihatkan. Dan ini rinciannya panjang, gitu kan? Ada nanti bahasan sendiri berhubungan dengan masalah jenis-jenis azab kubur atau masalah akhirat. Tapi saya datangkan contoh-contohnya saja. Ringkas cerita adalah semua yang berhubungan dengan dosa akan menjadi sebab daripada siksa kubur, walaupun orang tersebut belum tentu masuk ke neraka nanti di akhirat. Allahu a'lam. Jadi ini dosa besar kita yang ke-80. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari dosa-dosa yang seperti ini. Saya akan bacakan ini masih sisa pertanyaan yang lalu. Baru saya akan masuk ke pertanyaan malam ini. Ustaz, terkadang ana malu untuk meminta urusan dunia yang berbau kemewahan kepada Allah, karena dunia ini tidak lebih dari satu sayap lalat. Bagaimana menurut Ustaz? Atau baiknya bagaimana? Kita boleh meminta kepada Allah Azza wa Jalla, dan memang semestinya harus minta kepada Allah ya, tidak perlu malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menyuruh kita untuk meminta. Dan dengan kita meminta kepada Allah berarti ibadah, gitu kan? Berarti ibadah. Contoh, Nabi Sulaiman alaihissalam minta diberikan kerajaan. Apakah itu pelanggaran? Enggak. Dan Nabi Sulaiman bahkan tamak terhadap Allah, mengatakan, ya Allah, karunia saya kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum dan sudah saya.
nggak ada masalah, gitu kan? Kita boleh meminta itu. Beberapa sahabat dari salaful ummah, dari para nabi-nabi, banyak yang meminta kepada Allah SWT diberikan, dan itu baik. Sebab nanti kalau kita nggak minta kepada Allah, Anda akan minta kepada siapa kira-kira? Akan lari kepada selain Allah nanti. Itu kan akan menggantungkan nasibnya kepada selain Allah SWT. Ini berbahaya sekali. Maka mintalah, dan saya sudah jelaskan yang lalu. Banyak orang diantara kita yang minta kepada Allah, kalau Allah itu dijadikan nomor kesekian. Misal dia lagi sakit, surah saya tuntun, mestinya Anda minta sebelum berobat ke dokter, ya Allah saya lagi sakit, mudahkanlah agar saya sembuh. Mudahkanlah saya agar mendapatkan dokter yang tepat. Nanti Allah tunjukkan tuh. Kita cenderung kepada satu dokter, konsultasi cocok, kemudian resep cocok, kita akan sembuh. Tapi banyak orang enggak, dia langsung aja mentor ke dokter ini, lalu ke dokter tersebut, lalu menggantungkan nasibnya, penyakitnya pada dokter. Dok, saya sudah coba minum dok, tapi kenapa belum sembuh? Kenapa belum begini? Obat apa lagi? Kembali lagi ke dokter, bolak-balik, enggak pernah mengatakan ya Allah sembuhin saya. Maka biar dia konsultasi dengan 1000 dokter pun, kalau Allah nggak mau dia sembuh, maka tidak akan sembuh, gitu kan? Maka minta kepada Allah SWT, itu satu hal yang positif, gitu kan? Minta pengen punya mobil dari motor, minta kepada Allah SWT, nggak ada masalah, gitu kan? Minta kepada Allah SWT, nggak ada masalah. Dan saya sering ingatkan ini, Nabi SAW memiliki kuda yang terbaik di Jazirah Arab. Perlu Anda tahu, Nabi SAW memiliki supir, ya. Walaupun zaman dulu nggak ada mobil, ya, tapi Nabi SAW, unta yang beliau tunggangin, kuda yang beliau milikin, unta yang dipakai untuk mengantar istri-istri beliau pada hajatnya di tempat tertentu, itu ada supirnya namanya Anjasha. Anjasha ini salah satu orang yang memang bekerja untuk mengurus unta Nabi SAW, mengantar istri-istri Nabi kemana. Hadis yang masyhur riwayat Imam Muslim, pada saat istri-istri Nabi lagi naik di atas unta yang ada, yang Anjasha pegang, di atas unta itu ada sebuah kotak yang bisa dinaikin 2 orang atau sampai 3 orang. Maka naiklah beberapa istri Nabi SAW, tidak disebutkan berapa orang. Kemudian Anjasha ini kebetulan punya suara yang bagus sekali, dan dia sering kali kalau ingin melunakkan unta Nabi SAW, dia melantunkan suaranya dengan syair-syair. Maka unta ini senang, gitu kan? Senang dengan Anjasha ini. Yang terjadi pada saat dia melantunkan itu, pertama ingin menyuruh unta itu berdiri, tiba-tiba goyang unta itu, ya, menggoyang-goyangkan kepalanya karena mendengar suara Anjasha, dan membuat ya, kotak di atas punggung unta itu goyang, dan hampir saja ummahatul mukminin jatuh, gitu kan? Maka apa kata Nabi SAW? Mahlan bil kawarir, pelan-pelanlah dengan botol-botol kacaku. Ya, Nabi SAW memberikan isyarat istri beliau adalah botol-botol kaca yang harus dijaga. Tapi kita lihat Nabi SAW memiliki supir, pakai supir pada saat itu. Jadi boleh saja seorang muslim pakai, kenapa tidak, gitu kan? Jadi boleh minta kepada Allah SWT. Boleh memiliki, Nabi SAW memiliki beberapa orang istri, sampai istri punya rumah, ada rumah, gitu kan? Boleh makan makanan yang baik, minta kepada Allah SWT. Dan saya titik beratkan, jangan sampai malah tidak minta kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disuruh minta kepada Allah dengan rasa tamak. Ya, boleh tamak terhadap rahmat Allah. Sudah sehat, minta agar ditambahkan kesehatan. Bahkan ulama mengatakan lebih baik seseorang itu berdoa kepada Allah, dipertahankan atau ditambah kesehatan dan nikmat yang sedang ada, daripada cobaan sudah datang baru dia minta diberikan jalan keluar. Jadi mestinya lebih baik meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada masalah. Ya. Apakah benar ada dalil fadilah berdoa setelah sholat fardu? Saya tidak pernah menemukan hadis itu, dan yang saya temukan malah pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Beda kalau sholat sunnah dan tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Nggak pernah disebutkan Nabi SAW itu berdoa. Bahkan dalam banyak hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW seringkali selesai berzikir langsung berdiri. Memang begitu sunnahnya, langsung berdiri. Lalu beliau menunggu di pintu gerbang masjid untuk menunggu kalau ada sahabat yang punya keluhan atau punya hajat dengan beliau atau ingin konsultasi dengan beliau. Makanya dianjurkan untuk tidak membaca doa secara khusus habis sholat 5 waktu. Tapi habis sholat sunnah boleh saja. Hajat kapan perlu lagi jalan butuh hajat sesuatu dengan Allah langsung sampaikan. Ikutkan tahmid dan salawat lalu sampaikan hajat anda. Jadi ini jangan sampai ada difahamin bahwasanya oh kalau begitu ustadz ini menganggap doa tidak perlu. Bukan tidak perlu. Menempatkan pada tempatnya, gitu kan? Ini yang mesti difahamin. Bahkan
para ulama sunni kita yang sudah faham tentang masalah ini, mereka di mana saja berdoa. Ya, lagi di mobil, lagi kebetulan ada orang tabrakan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai kena cobaan ini kepada saya. Atau ada orang meninggal, ya Allah ampunilah. Atau ada orang belum tutup aurat, ya Allah berikanlah hidayah dia dan yang orang yang seperti dia. Itu kan berdoa terus namanya, gitu kan? Jadi masalahnya di sini karena Nabi SAW tidak pernah contohkan berdoa secara khusus habis 5 waktu sholat yang wajib, maka dianjurkan untuk tidak melakukannya. Kalau darurat punya hajat, baik lakukanlah doa itu setelah sholat sunnah, lebih aman. Gitu kan? Jadi tidak diikat dengan habis sholat wajib, karena sholat wajib ini sholat yang diwajibkan. Artinya zikir pun setelahnya itu dikhususkan oleh Nabi SAW. Selain sepertiga malam, waktu apa saja yang terbaik untuk berdoa? Banyak sekali, ya. Banyak sekali sepertiga malam. Kemudian juga kalau orang lagi haji ya, itu ada Masy'aril Haram. Banyak tempat-tempat seperti misalnya tawaf, gitu kan, multazam ya, di sekitar tempat tawaf antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Kemudian juga pada saat hujan sedang turun, jadi kan sekarang lagi musim hujan ini, banyak orang mengeluh padahal sebenarnya hujan rahmat. Kata Nabi SAW, kalau rahmat sedang turun dari langit, berdoalah karena Allah akan terima doa itu. Memang waktu mustajab, waktu hujan turun. Kemudian juga pada saat orang sedang berperang, berjihad, itu diijabah doa. Doa orang tua untuk anak, doa anak untuk orang tua, itu juga diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan kemudian juga doa orang yang terzalimi, itu juga termasuk yang mustajab doa. Ya, jadi banyak sekali doa-doa yang mustajab, dan saya sarankan yang bertanya ini bisa kembali kepada ceramah saya karena saya sekarang tidak terlintas semuanya. Ada judul ceramah saya di YouTube itu dahsyatnya doa. Itu 2 jam kalau salah. Kalau tidak ada di YouTube bisa diambil di web saya, insya Allah ada. Dahsyatnya doa itu 2 jam atau 2 jam setengah saya bahas. Termasuk terakhir itu tentang waktu-waktu diijabahnya doa. Berikut juga beberapa contoh doa yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa yang mulia gitu. Seperti misalnya pada saat sahabat berkata, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya doa. Doa yang anda ajarkan ini banyak sekali. Tolong ajarkan saya doa yang bisa merangkum semuanya. Apa yang anda doa ini semua saya bisa dapatkan. Orang sahabat ini cerdas, dia ingin tidak bisa dihafal semua, maka dia bilang minta doa satu ya Rasulullah yang merangkum semua doa anda. Kata Nabi SAW sambil senyum kepadanya, bacalah Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah semua kebaikan yang pernah nabimu dan hambamu Muhammad SAW minta, gitu kan? Semua kebaikan yang pernah diminta saya minta semuanya. Wa a'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan saya menjauhkan diri dari semua keburukan yang pernah nabimu dan hambamu Muhammad minta dijauhkan darinya. Wa antal musta'an, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Wa alaikal balag, dan darimulah jawaban daripada doa itu. Ini diantaranya saya sudah jelaskan dalam ceramah itu, dan ada beberapa doa-doa yang lain.